Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Untuk pelajaran kita hari ini, kita akan lanjutkan metabolisme yang kedua, anabolisme. Definisi dari anabolisme yaitu adalah proses pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana yang membutuhkan energi. Anabolisme itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Perbedaan dari keduanya itu berasal dari sumber energinya. Kalau dia fotosintesis, sumber energinya berasal dari cahaya, maka disebut foto. Sedangkan kalau dia kemosintesis, sumber energinya berasal dari reaksi kimia, maka disebut kemo. Lalu siapakah pelaku dari fotosintesis? Kalau dia fotosintesis, pelakunya adalah organisme yang memiliki klorofil seperti tumbuhan, alga. Kemudian kalau dia pelaku kemosintesis itu adalah organisme kemoautotrop. Yang termasuk kemoautotrop itu adalah beberapa bakteri. Lalu tadi bagaimana reaksi-reaksi dari fotosintesis itu? Jadi seperti definisi dari anabolisme, anabolisme adalah proses pembentukan senyawa kompleks, ini senyawa kompleks. Nah, misalnya glukosa itu termasuk senyawa kompleks ya, yang berasal dari senyawa sederhana. Nah, pembentukan dari senyawa kompleks ini membutuhkan cahaya sebagai sumber energi dan berlangsung di dalam klorofil. Sebenarnya ini kurang apa? Bukan hanya di dalam klorofil ya, tetapi di dalam kloroplas. Nah, fotosintesa itu sendiri mengeluarkan oksigen sebagai sisa dari reaksi kimia. Kemudian fotosintesis itu tadi berlangsung di dalam kloroplas. Kloroplas itu terdapat di dalam jaringan palisade maupun jaringan spons. Kedua jaringan ini, palisade maupun spons ini terdapat di mesofil daun. Waktu di kelas 2 sudah cukup jelas ya. Nah, yang fungsi dari daun, apa perbedaan palisade, dan apa perbedaan dari spons. Nah, tadi dikatakan kloroplas itu terdapat pada jaringan palisade atau jaringan spons. Lalu bagaimana struktur dari pada kloroplas? Ini struktur kloroplas. Jadi kloroplas ini seperti yang sudah kita pahami waktu di kelas 11 adalah organel sel yang hanya terdapat pada tumbuhan. Nah, kloroplas sendiri itu membrannya ada dua, yaitu membran luar dan membran dalam. Nah, struktur dasarnya ada dua, yaitu yang pertama grana. Grana itu adalah tumpukan dari tilakoid. Tumpukan berarti lebih dari satu. Jadi kalau dia tunggal itu seperti ini disebut tilakoid. Ya, tapi kalau sudah lebih dari satu itu disebut grana. Nah, di dalam grana inilah terdapat butir-butir klorofil. Nah, klorofil itu nanti fungsinya menyerap cahaya. Kemudian struktur yang kedua ya ini yang berwarna muda ini disebut dengan stroma. Nah, di dalam stroma ini ada enzim yang disebut nanti dengan RDP yang berfungsi untuk menyerap CO2 atau mengikat CO2. Lalu apa perbedaan dari keduanya dalam proses fotosintesis? Nah, fotosintesis itu sendiri, nah ini ya, 6CO2 ditambah H2O akan menghasilkan glukosa dan membebaskan oksigen. Untuk menghasilkan glukosa, satu glukosa itu ada dua reaksi yang akan dilakukan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Ya, jadi untuk menghasilkan tadi satu glukosa ini ada dua reaksi yang harus dilakukan, yaitu yang pertama reaksi terang dan reaksi gelap. Kedua reaksi ini berlangsung di dalam kloroplas. Jadi ini kloroplas. Nah, inilah yang disebut dengan tadi grana. Grana itu kan tumpukan tilakoid. Nah, sedangkan ini disebut yang warna biru ini, inilah yang disebut dengan stroma. Reaksi untuk menghasilkan tadi satu glukosa itu berlangsung dengan dua tahap. Itu reaksi terang dan reaksi gelap. Keduanya tadi ingat ya nak,
berlangsung di dalam kloroflas. Nah, yang pertama reaksi terang. Namanya reaksi terang berarti membutuhkan cahaya. Jadi cahaya ini akan diterima oleh tilakoid karena di dalam tilakoid itu terdapat klorofil. Jadi sebenarnya klorofil itu fungsinya untuk menyerap cahaya. Nah, tepatnya nanti penyerapan cahaya itu digunakan untuk menguraikan air. Ini. Jadi H2O ini nanti akan terurai menjadi H2. Ya, akan terurai menjadi H2. Lihat bisa banyak. Tulisannya ini udah. Udah. H2O ini nanti akan terurai menjadi H2 ditambah O2. Nah, itu nanti penguraiannya itu terjadi di dalam ini, di dalam gerhana, di dalam gerhana, ya, di dalam gerhana setelah cahaya diserap oleh klorofil. Nah, nanti penyerapan cahaya itu dilakukan oleh fotosistem. Ya, fotosistem. Jadi fotosistem ini terdapat di klorofil sebenarnya. Fotosistem 1 ini menerima cahaya, ada 2 dia fotosistemnya. Fotosistem 1 dengan fotosistem 2. Kalau dia nanti fotosistem 1 itu menerima cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Dan fotosistem 2 menerima cahaya dengan panjang gelombang 650 nanometer. Nanti keduanya itu gunakan untuk fotofosforilasi atau pembentukan energi. Nah, pembentukan energi. Nah, kemudian nanti setelah terjadi nanti reaksi terang dilanjutkan nanti dengan reaksi gelap. Kelvinnya, reaksi gelap yang disebut dengan Kelvin. Untuk lebih jelasnya apa yang terjadi pada reaksi terang, apa yang terjadi pada reaksi gelap, mari kita lihat bagian berikut. Nah, apa yang terjadi pada reaksi terang? Ini ada di sini, boleh kamu amati nanti anak. Jadi lihat terjadi gerhana dari tilakoid, klorofil, berfungsi menyerap cahaya, cahaya digunakan untuk menguraikan air. Nah, seperti yang nampak di gambar ini, air ya terurai akan menjadi H2 ditambah O2. Nah, H ini nanti akan diikat oleh NADP sehingga terbentuk NADPH. Sedangkan O2 ini akan dilepaskan ke udara yang kemudian kita gunakan untuk respirasi. Nah, pada reaksi terang itu dihasilkan ATP dan NADPH. ATP ini nanti dengan NADPH itu pembentukannya itu mulai terjadi pada saat fotofosforilasi. Nah, lihat sini ya. Terjadi fotofosforilasi, pembentukan proses energi. Fotofosforilasi itu dilakukan oleh fotosistem. Fotosistem tadi ada 2, fotosistem 1 dan fotosistem 2. Apa bedanya tadi? Kalau dia fotosistem 1 itu panjang gelombang yang diterima adalah 700 nanometer. 2, panjang gelombang yang diterima adalah 680 meter. Nah, pembentukan energi berlangsung secara siklik dan non-siklik. Nah, energi yang dimaksud di situ adalah ATP dan NADPH, ya, itu energi yang dimaksud. Nah, itu yang pertama siklik ini, pembentukan secara siklik itu dilakukan oleh fotosistem 1, tetapi dia hanya menghasilkan ATP. Sedangkan fotosiklis yang non siklik itu dilakukan oleh fotosistem 2 dulu baru fotosistem 1. Nah, itu baru menghasilkan ATP dan NADPH. Nah, lalu nanti ATP dan NADPH ini, ATP dan NADPH ini akan digunakan selanjutnya pada reaksi gelap. Lalu apa yang terjadi pada reaksi? Ya, ini sekarang lalu apa yang terjadi di reaksi gelap? Tadi seperti namanya reaksi gelap itu tidak menggunakan cahaya dan terjadi di stroma.
Di stroma itu ada yang disebut dengan RDP. RDP itu sama dengan RUBP. Fungsinya untuk mengikat CO2. CO2 ini berasal dari udara, masuk ke daun melalui stomata. Nah, CO2 itu diikat oleh RDP nanti akan membentuk APG. APG ini adalah senyawa yang memiliki 3C. Jadi CO2 ini 1 C-nya, RDP-nya 6 C-nya. Nanti CO2 ditambah RDP itu akan menghasilkan 2 ALPG. Ya, 2 ALPG. Bukan 2 ALPG. Nanti 2 ALPG ini akan ditambahkan dengan ATP dan NADPH sehingga akan menghasilkan 2 ALPG. 2 ALPG ya. Kemudian untuk membentuk satu glukosa. Nah, kamu lihat ini satu glukosa ini kan C-nya 6 hanya 12. Itu harus dibutuhkan 6 CO2. Ya, 6 CO2. Nanti 6 CO2 ini berarti diikat oleh 6 RDP. 6 RDP ini nanti akan menjadi 12 APG. APG ini belum memiliki fosfat dan belum memiliki hidrogen. Nah, kemudian dengan bantuan ATP dan NADPH yang berasal tadi dari reaksi terang ini, APG yang 12 APG ini, yang 12 APG ini akan diubah menjadi 12 ALPG. Kenapa 12 APG? Karena 1 CO2 tadi ada 2 APG. Jadi kalau 6 CO2-nya berarti 12 lah APG. Nah, 12 APG akan menghasilkan 12 ALPG karena APG dengan ALPG sama-sama senyawa memiliki 3C. Nah, nanti dari 12 ALPG ini 2 lah akan menghasilkan satu glukosa. Kan satu glukosanya C-nya 6. Satu ALPG C-nya kan 3, dibutuhkan 2C. Sedangkan yang 10 ALPG itu akan diubah kembali menjadi 6 RDP. Jadi kan 1 RDP itu 5C. Kalau 6 dia berarti 30 lah C-nya ini. Nah, 30C itu berasal dari 10 ALPG. 1 ALPG kan C-nya 3, jadi 10 kali 3 sama dengan 30. Nah, untuk lebih jelasnya, lihatlah siklus di samping ini. Ini disebut dengan siklus Calvin atau reaksi terang. Nah, tadi terjadi stroma ya. Nah, apa tadi yang terjadi di reaksi gelap ini? Di reaksi gelap ya, reaksi gelap tidak tadi menggunakan cahaya. Nah, apa tadi yang terjadi? CO2 akan diserap oleh RDP, dan akan terbentuk PGA. PGA ini kan 3C-nya, RDP-nya kan 5C-nya, CO2-nya kan 1C. Jadi CO2 ditambah RDP itu nanti akan menghasilkan PGA. PGA sebenarnya ini masih bersifat labil lalu dibagi 2 dia. Makanya kalau 6 CO2-nya, 6 lah RDP-nya. Maka 12 lah PGA-nya. Nah, yang 12 PGA ini ditambahkan dengan ATP ini dengan NADPH ini semua tadi berasal dari reaksi terang ya, akan terbentuk PGA. PGA ini 12 ini 2 nanti akan menjadi glukosa. Nah, 10 lagi akan diubah kembali menjadi RDP. Maka nanti pada reaksi gelap itu apa yang terjadi pada reaksi gelap itu? Secara singkat ini peningkatan CO2 oleh RDP, pembentukan PGA, PGA akan diubah menjadi PGAL, PGAL akan menghasilkan glukosa dan menghasilkan kembali RDP. RDP ini kembali akan mengikat CO2 berikutnya yang berasal dari udara. Begitulah proses ini terjadi. Glukosa-glukosa yang dihasilkan itu nanti akan membentuk karbohidrat yang disebut dengan polisakat. Itulah yang terjadi pada reaksi gelap. Jadi jelas ya nak ya, untuk menghasilkan satu glukosa itu dibutuhkan 6 CO2 berasal dari udara. Pengikatan CO2 terjadi tadi di stroma dan dibutuhkan 6 H2O yang berasal dari tanah dan penguraian ini berlangsung di dalam tanah yang memiliki klorofil. Proses itu sendiri akan membebaskan 6 CO2 yang akan
dikeluarkan ke udara bebas. Nah, masuk kita ke anabolisme yang kedua. Benarkah fotosintesis itu menghasilkan karbohidrat, menghasilkan oksigen, terjadi di klorofil, dan membutuhkan cahaya? Mari kita lihat percobaan berikut. Sangat sederhana. Nah, apa yang dilakukan oleh Sachs? Pertama, daun tumbuhan yang utuh itu ditutupi kertas timah selama 24 jam, sebagian ditutupi kertas timah, sebagian tidak. Lalu setelah itu nanti akan diambil, dimasukkan ke dalam air mendidih, ke dalam alkohol, lalu dicuci dengan air mengalir, lalu dibersihkan dengan air mengalir tadi, baru ditetesi dengan jodium. Nah, hasilnya ini bagian daun yang ditetesi dengan jodium. Nah, ini tadi bagian yang tidak terkena cahaya karena ditutupi oleh kertas timah, maka nanti dia akan berwarna pucat. Sedangkan yang ini akan berwarna gelap karena ini tadi tidak ditutupi dengan cahaya. Nah, maka dia akan melakukan fotosintesis sehingga terbentuk karbohidrat. Nah, karena indikator yang digunakan adalah yodium. Yodium itu jika suatu senyawa dimasukkan yodium dan senyawa itu berubah warna menjadi biru tua sampai hitam, maka senyawa itu mengandung karbohidrat. Itu percobaan Sachs, ya. Nah, kemudian kita lihat percobaan yang kedua. Nah, percobaan yang kedua Ingenhousz. Ini tujuannya untuk membuktikan bahwa pada fotosintesis itu dihasilkan oksigen. Lalu Ingenhousz nanti akan menggunakan seperti pada perangkat percobaan ini, tumbuhan hidrilla, tumbuhan air, ya, dimasukkan air, kemudian dialirkan, ditempatkan ini pada tempat yang terkena cahaya. Jadi setelah ditunggu beberapa saat, ini akan mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang ini disebut gas. Ya, gas inilah yang disebut dengan oksigen. Ya, kemudian percobaan berikutnya yang dilakukan oleh Engelmann. Nah, percobaan Engelmann ini menggunakan alga spirogyra, ya, alga spirogyra. Kemudian menggunakan bakteri termo, bakteri yang suka oksigen. Nah, awalnya bakteri ini ditaburkan menyeluruh ke bagian dari spirogyra. Kemudian akan disinari dia dengan sinar cahaya ungu, nila, biru, hijau, kuning, hingga merah. Nah, beberapa saat kemudian maka dilihat perubahan. Ternyata tidak semua bagian dari spirogyra itu yang diingini atau dikerumuni oleh bakteri termo, hanya tempat-tempat tertentu saja. Sedangkan tempat-tempat yang tidak memiliki klorofil itu sangat ditemukan bakteri yang sangat terbatas. Sedangkan yang berwarna, yang ada klorofilnya dan terkena sinar nila, sinar ungu itu sangat banyak, dan sinar merah sangat banyak. Maka nanti pada fotosintesis itu sinar yang paling disukai oleh klorofil itu adalah sinar nila dan sinar merah, ya. Nah, jadi bakteri ini ditemukan pada bagian dari spirogyra yang terkena sinar merah, jingga maupun sinar nila atau ungu. Itu disebabkan karena pada bagian ini terdapat klorofil. Klorofil ini terkena cahaya sehingga mengeluarkan oksigen, maka bakteri-bakteri tersebut akan berkumpul di daerah yang memiliki oksigen. Itulah percobaan yang dilakukan oleh Engelmann, sehingga dikatakan di sini tujuannya untuk membuktikan bahwa pada fotosintesis dibutuhkan cahaya, lihat cahaya yang sangat dibutuhkan, ya. Kemudian terjadi di klorofil, kemudian membebaskan O2, ya. O2 sangat disukai oleh bakteri termo. Nah, itulah yang disebut dengan percobaan-percobaan yang membuktikan tentang fotosintesis. Nah, anabolisme yang kedua yaitu kemosintesis. Anabolisme yang kedua itu kemosintesis. Tidak semua organisme yang tidak memiliki klorofil itu bersifat. Ada juga organisme yang tidak memiliki klorofil tapi bisa membuat makanan. Itu disebut organisme autotrof. Nah, pembentukan senyawa kompleks yang terjadi pada organisme yang tidak memiliki klorofil itu disebut kemosintesis.
Jadi kemosintesis ini sumber energinya dari reaksi-reaksi kimia. Nah, siapa pelakunya? Pelakunya itu adalah bakteri kemoautotrof. Salah satu disebut adalah bakteri nitrit. Nah, lihat. Bakteri nitrit ini antara lain Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Ya, bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus ini menggunakan energi yang berasal dari penguraian senyawa nitrat. Ya, akan menghasilkan energi. Energi ini digunakan untuk nanti menghasilkan air. Nah, selain dari bakteri nitrat, ya bakteri nitrit dan bakteri nitrat, yaitu bakteri yang dapat melakukan kemosintesis adalah bakteri Beggiatoa bacillus. Ya. Jadi isi Beggiatoa ini mengoksidasi H2S, kan 2O dan S dan D. Kemudian ini energi ini energi yang ini akan digunakan untuk menguraikan air. Bagaimana pada fotosintesis energi digunakan untuk. Nah, kira-kira itulah yang contoh-contoh dari kemosintesis. Ingat, kemosintesis itu adalah pelakunya organisme yang tidak memiliki klorofil tapi dapat membuat makanan. Pembelajaran kita untuk